Berita Sumsel 24 jam hari ini. Jalan poros yang menghubungkan Desa Tajah Indah, Kecamatan Betung, dengan Desa Paldas, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin mulai menunjukkan kerusakan. Itu terlihat dari adanya sejumlah lubang di jalan tersebut dan kalau hujan berubah jadi kubangan lumpur. Kondisi akses jalan poros yang menghubungkan dua desa ini sulit dilintasi masyarakat karena berlubang. Menurut warga setempat, jalan ini beberapa tahun lalu dibangun pemerintah. Namun sejak mulai banyak berlubang, ditambah lagi ketika hujan, jalan berubah jadi kubangan lumpur. Pemerintah daerah belum juga tergerak untuk memperbaikinya, padahal jalan tersebut satu-satunya akses masyarakat menuju kota. Sayangnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Banyuasin, Ardi Arpani, belum bisa memberikan tanggapan terkait hal ini. Tapi sebelumnya dia mengatakan bahwa perbaikan jalan belum bisa direalisasikan secara keseluruhan mengingat kemampuan APBD Banyuasin terbatas. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palpres.com. Pemirsa, harga sejumlah komoditas pertanian di Kabupaten Banyuasin mulai turun. Setelah tandan buah segar kelapa sawit, kini giliran harga getah karet mulai ikut turun pasca Idul Fitri 1443 Hijriah. Di Desa Tajah Indah, Kecamatan Betung, harga jual getah karet atau lateks di tingkat pengepul Rp8.500 per kilogram, turun Rp1.000 dari semula Rp9.500 per kilogram. Menurut petani setempat, harga karet turun usai Idul Fitri sudah biasa terjadi. Meski begitu, mereka berharap harga karet jangan sampai terjun bebas seperti sawit. Sekarang harga karet turun naik sekarang? Turun, Pak. Ngapa turun, Pak? Dari pabriknya. Di pabriknya. Kemarin harganya berapa kemarin? Kemarin sampai 9.000. Sekarang? Sekarang turun jadi 8.000, 8.500. Jadi dengan harga 8.000 itu kebutuhan kita mana terpenuhi atau cukup? Cukup, jadilah lumayan. Sementara Yeni, warga lainnya mengaku hanya bisa pasrah dengan kondisi yang ada. Ia berharap penurunan harga karet bisa ditahan, terlebih menyadap karet merupakan mata pencarian utama warga di sini. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palpres.com. Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir khususnya di Indralaya punya cara berbeda untuk mengisi libur Lebaran Idul Fitri. Di aliran Sungai Ogan, Kecamatan Indralaya, Anda akan melihat puluhan speedboat menawarkan jasa hiburan untuk menarik penumpang dengan aksi zigzag. Aksi tersebut rawan kecelakaan sebab para penumpang tidak mengenakan pelampung sama sekali. Namun begitu, warga, utamanya anak-anak, sangat senang naik speedboat ini. Di momen Lebaran, speedboat menjadi salah satu moda transportasi air yang dijadikan masyarakat Ogan Ilir sarana hiburan. Istilah naik speedboat setiap Lebaran seakan tak pernah hilang dari benak sebagian masyarakat karena tradisi ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Tarif penumpang untuk anak-anak dipatok Rp10.000 per kepala untuk satu putaran pergi pulang, sedangkan remaja dan dewasa Rp20.000 per kepala serta Rp150.000 sampai Rp200.000 bagi karteran. Adapun rute perjalanan speedboat ini melewati aliran Sungai Ogan, meliputi beberapa desa diantaranya Saka 3 Seberang, Tanjung Agung, Tanjung Sejaro, Tanjung Gelam, Sengadik Lubuk Sakti, dan Sengading Tebing Gerinting. Reporter dan juru kamera Wijan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Seorang selebgram asal Palembang berinisial AS ditangkap Polrestabes Palembang. Penangkapan AS lantaran membuat konten judi di Instastory. Salah seorang selebgram asal Palembang berinisial AS harus merasakan dinginnya jeruji besi Polrestabes Palembang. Penangkapan selebgram ini untuk meminta keterangan terkait konten judi online yang diposting di Instastory miliknya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib mengatakan, penangkapan pelaku atas ulahnya membuat konten bermuatan judi di media sosial. Selain AS, anggota juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya ponsel, kartu ATM, email, SIM card, hingga KTP milik AS. Dari hasil postingan, AS mendapat keuntungan sebesar Rp4 juta. Namun demikian, Kombes Pol Ngajib memastikan bahwa pelaku bukan pemain melainkan hanya mengendorse situs-situs perjudian saja. Kita melakukan pengungkapan terhadap salah satu daripada
Selekam yang ada di Kota Palembang, Indonesia, yang telah memasang di story-nya Instagram itu yang bermuatan perjudian. Sehingga kami lakukan penangkapan dan juga kami dapatkan ada beberapa bukti, di antaranya handphonenya, kemudian juga ada ATM, serta kita juga bisa membuka daripada email yang ada di tersangka. Dia bukan pemain, dia hanya karena dia selektif, kemudian kan dia mengendorse daripada situs-situs daripada berjudian. Sementara itu AS mengakui perbuatannya. Dia juga mengakui mendapatkan uang dari seseorang yang meminta memasang konten perjudian. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Udak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Betani Kasusmanda, sampai jumpa.